Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita dapat meluangkan waktu kita di saat-saat kita telah bangun atau telah juga ingin melakukan aktivitas. Biarlah kita selalu ada waktu. Percayalah ketika kita ada waktu kita bersaat-saat teduh, berdiam diri, atau juga saat kita ingin merenungkan firman Tuhan, itu sangat baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, agar kita sebagai orang percaya dapat menjalankan setiap firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah penuntun, pedoman dalam kehidupan setiap orang yang ingin menjalankan seorang dalam Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersepakat bersatu di dalam Tuhan. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Amsal 14. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sekali lagi saya ulangin karena ini dua ayat pendek. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah memiliki takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan, saudara? Takut akan Tuhan ketika kita ingin melakukan hal-hal yang bersifat bentuk baik itu kejahatan. Kejahatan bukanlah berasal yang daripada atau sifat Tuhan itu. Tuhan memiliki sesuatu hal supaya kehidupan setiap orang yang percaya dapat melakukan yang baik. Jadi orang yang memiliki takut akan Tuhan, saudara, dia harus juga mampu melakukan hal yang baik dan tidak melakukan dosa. Dosa itu dapat kita mungkin dalam perkataan kita, baik itu dalam perbuatan kita, itu bisa terjadi, saudara dalam Tuhan. Jadi kalau itu terjadi, hal-hal yang harus kita memperhatikan, apakah kita memiliki takut akan Tuhan. Satu contoh misalnya kita marah, saudara. Marah apakah kita akan bisa mengakibatkan orang melakukan hal-hal yang berbau kejahatan. Marah yang kadangkala orang tidak bisa melakukan menahan itu. Baik itu perkataannya sehingga dapat marah itu. Dosa karena marah itu bisa terjadi seorang dalam Tuhan karena perkataan. Mari pada pagi hari ini kita sebagai orang percaya, kita harus juga memiliki takut akan Tuhan seorang dalam Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bentuknya seperti kita melakukan hal-hal yang berguna, tidak melakukan hal-hal yang seperti yang tidak disukai. Karena ketika kita menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, saudara, maka kehidupan hal-hal yang berbau hal seperti kejahatan atau kebiasaan yang buruk kita lakukan atau dosa yang kita lakukan, saudara, itu harus juga dapat kita tanggalkan. Ketika kita tanggalkan itulah adalah bagian daripada takut akan Tuhan, seorang dalam Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kehidupan setiap orang percaya untuk dapat melakukan dosa atau melakukan segala bentuk kejahatan. Kalau kita melihat daripada Adam dan Hawa, di mana mereka memakan buah-buah pengetahuan yang dilarang Tuhan, saudara. Tuhan memerintahkan supaya mereka jangan memakan buah larangan yang Tuhan telah tetapkan, itu harus mereka jalankan. Ketika mereka melanggar seorang dalam Tuhan, itulah daripada dosa mula-mula dan dosa ketidaktaatan. Nah, seorang dalam Tuhan, akibatnya apa? Mereka hal yang telah mengetahui tentang dosa itu, mereka dibawa dalam sesuatu kejahatan itu. Nah, ini hal yang kita memperhatikan, yang harus kita juga melihat sesuatu hal yang Tuhan inginkan kepada kita. Supaya kehidupan kita, seorang dalam Tuhan, dibawa untuk memiliki takut akan Tuhan. Nah, kalau kita ingin senantiasa
untuk memperhatikan hal ini, bahkan menjalankan ini seorang keselam Tuhan. Ketika orang menjalankan ini, baik itu memiliki takut akan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan. Seperti ungkapan daripada Amsal Salomo ini yang diuraikan akan membawa ketenteraman. Dia katakan dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman besar, saudara. Ketenteraman ini terjadi karena ada memiliki takut akan Tuhan. Ketenteraman seperti yang diungkapkan ada kedamaian, ada keamanan, dan juga tidak ada gelisah dalam hatinya seorang hamba Tuhan. Jadi kalau kita memiliki takut akan Tuhan, maka di situ juga ada kedamaian, ketenteraman. Nah, seorang keselam Tuhan, kita harus melihat sesuatu dampak ketika orang melakukan hal menjalankan perintah firman Tuhan ini, seorang keselam Tuhan. Dan ketika dia melakukan hal itu, maka di situ ada takut akan Tuhan, dan akibat daripada takut akan Tuhan, seorang keselam Tuhan, itu yang akan kita dapatkan, yaitu ketenteraman jiwa kita. Tidak mudah orang yang memiliki takut akan Tuhan, seorang keselam Tuhan, dia gampang baper atau gampang gelisah hatinya, atau gampang sesuatu hal yang bisa dimasuki hati dan pikirannya. Kalau orang yang sudah diungkapkan daripada Amsal Salomo ini, seorang yang memiliki takut akan Tuhan, ada sesuatu dampak, yaitu ketenteraman yang besar, bahkan diuraikan, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Salomo menjelaskan sedemikian rupa dalam kitab Amsal ini, anak-anaknya yang diungkapkannya ini huruf besar, seorang keselam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, saudara. Anak-anaknya, seorang keselam Tuhan. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga kita, sanggup melindungi kita dimanapun kita berada, seorang keselam Tuhan. Jadi hal yang kita memiliki ketika hal yang yaitu hal untuk kita takut akan Tuhan, perlindungan Allah senantiasa menjaga kita, saudara. Baik itu mungkin kita sedang berada di pesawat, seorang keselam Tuhan, banyak orang gelisah atau apa, seorang keselam Tuhan, takut bahwa berpikir yang buruk bahwa pesawat ini bisa jatuh. Memang bisa jatuh, seorang keselam Tuhan. Tetapi apakah ada ketenteraman yang terjadi pada orang tersebut, saudara? Kita dibawa dalam situasi kondisi ketika kita memiliki takut akan Tuhan, maka di situ juga ada ketenteraman, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Banggalah kita sebagai orang percaya yang disebut daripada kitab ini disebut anak-anaknya, seorang keselam Tuhan. Dan Tuhan kita yang disebut adalah Bapa kita di surga. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya supaya kita memiliki takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan itu, seorang keselam Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini terus kita tingkatkan, terus kita bersekutu kepada Tuhan, terus kita memuliakan nama Tuhan. Karena dari takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan yang menjanjikan, seorang keselam Tuhan. Mari pada pagi hari ini teruslah kita luangkan waktu, saudara. Walaupun kita sibuk dalam beraktivitas dari pagi hingga malam, tetapi sangat besar manfaatnya ketika kita meluangkan waktu, karena kita memuji Allah kita yang hidup, seorang keselam Tuhan. Dia tidak mati, dia bisa melakukan segala cara yang kita rindukan. Kalau kita ingin sehat, kita bisa mengungkapkan kita kepada Tuhan itu, seorang keselam Tuhan. Kalau kita ingin bahagia, kita ungkapkanlah kebahagiaan itu kepada Tuhan, seorang keselam Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh ketika kita berkata, karena kita ungkapkan seperti firman Tuhan, carilah dahulu. Mari pada pagi hari ini carilah Tuhan, teruslah kita ada waktu, saudara, walaupun kita ada aktivitas yang akan kita lakukan, karena ini sangat menjanjikan ketika kita menjalankan. Karena firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan memakai hamba-hambanya dan Tuhan telah melakukannya, seorang keselam Tuhan. Kitalah adalah anak-anaknya seperti yang diungkapkan oleh Salomo ini. Anak-anaknya haruslah sanggup menjalankan setiap firman Tuhan itu, karena menjanjikan kehidupan kita, baik itu kehidupan kita saat hari ini maupun kehidupan kita yang kita tidak ada lagi di bumi ini, seorang keselam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi hingga malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, saat pada hari ini kembali kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, Bapa. Kami biarlah juga memiliki takut akan Tuhan ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan ketentraman dalam kehidupan ini, dapat perlindungan daripada Engkau ya Bapa. Biarlah anak-anak-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa, kami dapat jalankan dengan sungguh-sungguh, dan terlebih kami dapat menggunakan waktu kami bersama dengan Kau, lewat kami bersekutu, lewat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan ingin menjalankan roda kehidupan hari ini. Biarlah Engkau memberkati dari kegiatan kami dari pagi, siang, dan malam. Kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai kami, memelihara kami, sehingga dalam setiap aspek kehidupan yang akan kami lakukan, itu semua Engkau melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kami juga ya Tuhan saat hari ini dalam kondisi tidak sehat jasmani, biarlah kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, dan menyembuhkan tubuh kami ini. Tubuh kami ini sehat ya Bapa. Kami yakini ya Tuhan, olehnya darah Tuhan Yesus membalut segala luka-luka. Darah Tuhan Yesus menyembuhkan dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh-sembuh. Biarlah tubuh kami sehat ya Bapa. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, ginjal lambung kami sehat, seluruh organ tubuh kami sehat ya Tuhan, yang Kau telah ciptakan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menjalankan segala kegiatan kami dari pagi ke malam. Biarlah bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali seorang kelam Tuhan dengan jam sama besok. Terima kasih buat saudara-saudari Nurpia.